Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itamara Indah Idamawati, NIM 53024190016 dari Prodi PTIK Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian studi kasus pada mata kuliah Manajemen Jaringan Komunikasi. Untuk studi kasusnya yaitu sebagai berikut ini. Terdapat ruang administrasi jaringan dengan 8 PC, ruang dosen memiliki 3 ruangan dengan masing-masing 10 PC, ruang kelas memiliki 4 ruangan dengan masing-masing 40 PC, dan juga memiliki 1 akses point tiap ruangnya. Lab komputer memiliki 2 ruang dengan masing-masing 40 PC, dan juga ruang seminar memiliki 1 ruang berisi 100 PC dengan 3 akses point. Kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan di topologi yaitu router 1 buah, yaitu ini router pusat. Yang kedua ada switch manageable sebanyak 2 buah, switch 1 dan switch 2 yang langsung terhubung dengan router. Lalu 11 buah switch unmanageable yang terhubung dengan end device. Lalu yang terakhir ada access point sebanyak 7 buah, yaitu ruang seminar 3 buah, dan juga ruang kelas 4 buah. Sebelum kita masuk pada konfigurasi IP address PC, untuk membentuk topologi seperti ini, kita memerlukan router, switch, access point, dan juga end device. Di sini end device saya menggunakan PC. Router kita ambil pada bagian network device, yaitu routers. Di sini saya memilih yaitu router PT. Lalu untuk switch kita beralih pada switch. Di sini saya memilih 2950/24. Lalu untuk AP kita beralih pada wireless device. Di sini kita pilih yang ini, APPT. Dan untuk end device kita akan beralih ke sini. Lalu kita gunakan PC. Untuk membentuk topologi seperti ini, kita tinggal drag saja pada halaman kerja Cisco. Lalu kita atur topologi ini sesuai dengan kebutuhan dari yang membuat jaringan. Lalu kita masuk pada konfigurasi IP address PC. Di sini kita contohkan saja, kita klik pada PC A1, kita masuk pada menu desktop, lalu kita pilih IP configuration. Di sini saya sudah menyetingnya menjadi 192.168.5.2 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.5.1. Ini untuk PC A1. Dan untuk PC A8, sama desktop, IP configuration. Di sini saya beri IP address 192.168.5.3. Subnet mask-nya sama. Di sini default gateway-nya sama juga. Mengapa default gateway-nya sama? Karena mereka berada pada switch yang sama. Lakukan konfigurasi IP address pada semua PC-PC yang ada di ruang-ruang berikut ini. Setelah mengkonfigurasi, berikut ini adalah daftar-daftar IP address pada PC-PC yang akan digunakan. Setelah itu, kita masuk pada konfigurasi router. Yang ini, kita klik router, kita masuk pada bagian CLI. Setelah itu, kita dapat mengenternya. Lalu, kita masukkan perintah-perintah berikut ini. Kita mulai pada router dengan FA 0/0.
yaitu yang ini. Kita gunakan perintah in atau enable, conft configuration terminal. Di sini kita masukkan int fa 0/0. Lalu kita masukkan no sh atau no shutdown. No shutdown di sini berguna untuk mengaktifkannya. Lalu kita ketikkan exit. Setelah mengaktifkan kabel pada switch 1, dengan interface fa 0/0, kita buat subinterface penggunaan VLAN 5 pada administrasi jurusan, yaitu yang ini. Di sini kita gunakan perintah int fa 0/0.1. Mengapa di sini kita gunakan titik 1? Karena interface yang terhubung pada switch 1 dimulai pada fa 0/1 di sini. Maka dari itu, di sini kita ketikkan titik 1. Lalu kita berikan perintah encapsulation.1key5. Enkapsulasi di sini berfungsi dalam pembukaan jalur. Dan 5 di sini yaitu penamaan atau identitas VLAN. 5 di sini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan dari yang memiliki jaringan. IP address di sini dimasukkan 192.168.51. Ini merupakan default gateway dari switch admin yang ada di sini. Lalu masukkan juga subnet max-nya 255.255.255.0. Kita berikan no shutdown untuk mengaktifkannya, lalu kita ketikkan exit. Gunakan perintah ini untuk membuat subinterface pada VLAN-VLAN berikutnya. Setelah kita buat seluruh VLAN yang terhubung pada switch 1 atau router fa 0/0, kita akan beralih pada router fa 1/0. Di sini sama seperti tadi, aktifkan kabel pada switch 2 dengan interface fa 1/0. Menggunakan perintah int fa 1/0, gunakan no shutdown untuk mengaktifkannya, lalu ketikkan exit. Buat juga subinterface penggunaan VLAN 13 pada lab komputer 1. Penggunaan VLAN ini atau penamaannya kita lanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu ini. Di sini gunakan perintah int fa 1/0.1. Mengapa titik 1? Karena di sini adalah fa 0/1. Lalu kita ketikkan encapsulation.1key13 sama seperti tadi. Masukkan IP address yang merupakan gateway dari switch tersebut, yaitu ini, switch LK1. Lalu ketikkan no shutdown juga untuk mengaktifkannya. Lalu kita ketikkan exit. Itu juga berlaku dalam pembuatan subinterface di VLAN 14 dan juga VLAN 15. Setelah selesai, kita konfigurasi switch, yaitu ada switch 1 dan juga switch 2 di sini. Di sini kita akan mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Di sini konfigurasi switch 1 dengan mengaktifkan interface fa 0/9 sebagai trunk mode atau jalur transfer data. Kenapa kita gunakan interface fa 0/9? Karena di sini interface yang langsung terhubung dengan router yaitu fa 09 di sini. Lalu kita gunakan perintah in conft atau configuration terminal. Kita gunakan perintah switch port mode trunk untuk mengubahnya menjadi mode trunk. Lalu kita ketikkan exit. Di sini ada konfigurasi interface fa 0/1 menjadi mode akses untuk mengakses VLAN 5, yaitu pada bagian ini.
pada bagian admin. Sini perintahnya yaitu masukkan int fa011, berikan perintah switch port mode akses untuk mengubahnya menjadi mode akses, switch port akses VLAN 5 untuk mengakses VLAN 5, dan di sini akan muncul perintah atau akan muncul balasan access VLAN doesn't exist creating VLAN 5. Di sini VLAN 5 berhasil terbentuk. Lalu kita ketikkan exit. Kita gunakan perintah di atas ini untuk konfigurasi interface pada FA02, FA03, hingga FA08, seperti berikut ini. Setelah itu, kita masuk pada switch yang kedua, yaitu yang ini. Di sini, kita sama seperti yang di atas, kita konfigurasi switch 2 dengan mengaktifkan interface FA014 sebagai trunk mode atau jalur transfer data. Mengapa FA014? Karena di sini yang terhubung dengan router adalah FA014. Lalu di sini kita masukkan perintah IN atau enable, configuration terminal. Kita masukkan INT FA014, gunakan perintah switch port mode trunk untuk mengubahnya menjadi mode trunk. Lalu kita ketikkan exit. Konfigurasi interface FA011 menjadi mode akses untuk mengakses VLAN 13. Di sini FA01 yaitu milik tab komputer ruang 1. Sini masukkan perintah interface atau INT FA011, switch port mode akses untuk mengubahnya menjadi mode akses, switch port akses VLAN 13 untuk mengakses VLAN 13. Di sini VLAN 13 juga terbentuk. Lalu kita ketikkan exit. Dilanjutkan hingga interface FA03. Setelah konfigurasi switch 1 dan switch 2 selesai, kita lanjutkan pada konfigurasi access point. Di sini kita ambil contoh saja pada access point AP kelas 1. Kita klik, kita masuk pada bagian config. Di sini kita klik di port 1. Di sini sebelum saya ubah nama SSID menjadi AP kelas 1, dia bernama default atau default dari sananya. Setelah itu kita sebaiknya menggantinya untuk mempermudah dalam mengkoneksi end device nantinya. Di sini saya ubah menjadi AP kelas 1. Lalu setelah mengubah nama SSID, kita memilih authentication-nya. Di sini saya memilih BPA2 strip PSK dengan password AP kelas 1. Lanjutkan juga untuk mengkonfigurasi access point yang lainnya. Setelah kita selesai mengkonfigurasi access point, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC ke access point. Di sini saya mengambil contoh konfigurasi PC K40 agar terhubung oleh access point kelas 1. Di sini yaitu kita klik pada PCK. Di sini sebelumnya saya sudah menggantinya dengan WMP 300N, jadi di sini saya akan lebih pada laporan saya. Di sini kita matikan ini terlebih dahulu, mematikan tombol power, kita ke bawah, kita klik ini lalu kita drag ke bagian kiri bawah di sini. Lalu bagian ini akan kosong dan kita drag
WMP 300N ke bagian yang kosong ini. Setelah itu, kita hidupkan kembali. Setelah itu, kita cek pada desktop. Kita pilih PC wireless. Jika gambarnya seperti ini, artinya PC belum terkoneksi dengan akses point manapun. Karena tadi sudah saya koneksikan terlebih dahulu, maka gambarnya menjadi seperti ini. Untuk tampilan sebelum terkoneksi seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Lalu jika seperti ini, kita akan masuk pada bagian connect. Sini kita tunggu terlebih dahulu daftar-daftar akses point-nya yang telah kita edit tadi. Di sini ada AP kelas 2, AP kelas 1, AP kelas 3, AP seminar 3, AP kelas 4, AP seminar 2, dan AP seminar 1. Berhubung di sini fisika 40 berada pada ruang kelas 1, di sini saya akan menghubungkannya pada AP kelas 1. Lalu kita pilih AP kelas 1, lalu kita klik connect. Kita klik connect. Di sini kita akan memasukkan password AP kelas 1. Lalu kita klik connect. Lalu untuk mengeceknya, kita masuk kembali pada link information. Jika tampilan seperti ini artinya PC dengan access point sudah terkoneksi. Lakukan juga pada PC K80, PC K120, PC K160, PC S33, PC S66, dan PC S100. Seperti berikut ini. Setelah itu, kita cek koneksi antar PC. Kita akan cek koneksi dari PC A1. Kita masuk pada command prompt. Kita ketikkan ping. Masukkan IP address dari PC RD1. 192.168.6.2. Kita enter, kita tunggu hasilnya bagaimana. Jika hasilnya yaitu replay from, artinya koneksi antara PC A1 dan PC RD1 berhasil atau terkoneksi dengan satu sama lain, seperti ini. Lalu kita akan mencoba dengan bagian switch lain. Kita akan pada ini PC S1 ping 192.168.15.2. Kita akan menunggu balasannya. Untuk balasannya ini memang kadang sedikit lama. Ya, sudah ada balasannya. Reply from artinya PC A1 dan juga PC S1 di sini saling terkoneksi. Seperti ini. Lalu kita akan mencoba mengecek koneksi dengan PC wireless. Ini saat mengkonfigurasi PC dengan access point, IP address yang semulanya sudah kita konfigurasi,
itu berubah menjadi seperti ini. Di sini contoh saja, pada PC K80 IP address-nya 169.254.37189. Di sini 37 itu tidak ada gateway yang menampungnya, tidak ada gateway yang menampung IP address pada PC K80. Kita coba cek saja koneksinya. Kita masuk ke sini. Kita ke command prompt. Kita ping 169.254. Tiga 37189. Kita akan melihat balasannya. Ya, di sini balasannya yaitu reply from 192.168.51 destination host unreachable karena tidak ada gateway yang menampung IP address pada PC tersebut. Jadi PC tersebut tidak dapat terkoneksi oleh PC manapun. Kita tunggu sebentar. Seperti ini. Lalu kita akan coba menggantinya. Menjadi kita ubah dulu ke static. Kita ubah menjadi 192.168.10.3. Subnet mask-nya otomatis. Kita default gateway, kita berikan 192.168.10.1. Lalu kita silang. Di sini kita lihat IP address sudah berganti. Kita coba kembali ke PC A1 untuk mengepingnya. Masuk pada command prompt. Di sini ping 192.168.10.3. Kita enter. Kita tunggu apakah mereka saling terkoneksi atau tidak. Mungkin emang agak sedikit lama. Sembari menunggu, saya akan memperlihatkan dari laporan saya. Ini cek koneksi PC A1 dengan PC RD20. Ini PC K81 dengan PC S1. Lalu di sini PC LK41 dengan PC K120. Di sini gagal. Lalu kita gunakan PC RD30 dengan PC S33. PC S33 ini sebelumnya sudah diganti menjadi 192.168.15.3 dan berhasil terkoneksi. Kita kembali ke Cisco paket. Di sini setelah menggantinya, PC dapat terhubung dengan PC yang lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.